Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila jami'ihim min usani maswabat. Susunila sultanan ya syam dal qadir jina wa sallallahu alaihi basri wa safina sawri wa hadis sa'il memesai mana. Rasul qadim wa tabarak ala karhi wa sayyid taifah al-imam Abdul Qasim al-Junaid al-Baghdadi wa Najid Abu Sulaiman al-Almi Hujjatul Islam Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam rifa'il wa hadis Muhammad Badawi Abdul Hasan Asadili wa khususun ila musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa ila kutubi haddas min wa zairil awliya syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbati wa ikhtassu arwahahum bi syuhudi 'azamatihi wa hayya'a asrarahum li hamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, sesepuh bidah sepuh dan segenap jamaah salat maghrib Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini Selasa kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan bisa melewati hari ini dengan baik, mulai dari bangun tidur kita di subuh, kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah. Mungkin di tadi siang atau sore atau paginya kita ada kesalahan, ada dosa yang tidak sengaja kita lakukan. Malam ini kita masih diberi kesempatan untuk membersihkan, masih diberi kesempatan untuk taubat, masih diberi kesempatan untuk menambah amal soleh kita. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa berharga. Kita harus memaksimalkan umur kita sebaik-baiknya. Semoga kita terus ditakdirkan istiqomah, tumakninah, dan apa yang kita pelajari dari kitab ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Amin Allahumma amin. Insyaallah kita akan lanjutkan di pasal cinta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid daraini amin. Rabbi yassir wa a'in. Wa'lam anna mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'iri anbiya'ihi wa malaikatihi wa ibadihi sholihin wa ma yu'inu ala ta'atihi kullu zalika min mahabbatihi. Ketika kita membahas tentang cinta kepada Allah kemarin, ya, yang begitu luar biasa dialami oleh para arifun, para aulia, cinta mereka seolah-olah sudah memenuhi relung hati mereka. Ya, kan kemarin disampaikan sampai mereka bisa mencapai maqamul fana. Ya. Maqamul fana itu maqam yang dimana dia sudah tidak bisa melihat apapun
kecuali melihat Allah karena saking cintanya kepada Allah. Ternyata meskipun cintanya itu sudah sedemikian rupa, para aulia itu bukan berarti mereka tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti mereka juga tidak ada celah cinta kepada sesama hamba-hamba yang soleh, juga mencintai orang-orang yang beriman. Kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada para nabi sama sekali tidak mengurangi cintanya kepada Allah. Justru cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu menjadi pintu gerbang menuju cinta kepada Allah yang begitu tak terbatas. Jadi gerbangnya adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Wa qala alaihi salatu wassalam, ahibbullaha lima yahdukum bihi min naimihi wa ahibbuni bi hubbillah. Ahibbullah, cintailah oleh kalian semua Allah, lima yahdukum, karena Allah itulah yang memberikan rezeki, ya, makanan kepada kalian semua. Allah lah yang menghidupi kalian. Bihi min naimihi, yaitu berasal dari nikmat-nikmatnya Allah. Wa ahibbuni, dan cintailah oleh kalian saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintailah saya. Bihubbillah, kamu mencintaiku Kanjeng Nabi, bihubbillah, sebab cintamu kepada Allah. Jadi kita mencintai Rasulullah itu sebab kita mencintai Allah. Wa ahibbu ahla baiti, juga cintailah ahlul baitku. Siapa ahlul bait Nabi? Yaitu istri-istri Nabi yang disebut di dalam Quran sebagai ummahatul mukmin, ibu-ibunya orang beriman. Lalu putra-putrinya Nabi. Ya, siapa putra-putrinya Nabi? Ada Sayyid Qasim, ya. Ada Sayyid Abdullah. Kemudian ada Ruqayyah, ada Ummi Kulsum, ada Sayyidah Zainab, ada Sayyidatul Fatimah. Semuanya 6 itu, putra-putri Nabi yang 6 tadi itu berasal dari Sayyidatul Khadijatul Kubro, dari Sayyidah Khadijah. Hanya satu yang tidak berasal dari Sayyidah Khadijah, yakni Sayyid Ibrahim, yang berasal dari istri Nabi yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Bagaimana kita bisa mencintai Nabi kalau kita sendiri nggak tahu keluarga Nabi? Seberapa cintanya kita dengan Nabi? Kalau kita ngefans pada artis atau public figure, pasti kita tahu kan, ya, minimal istri, anak, kan begitu, suaminya atau keluarga terdekatnya. Itu ahlul baitnya Nabi. Dari Sayyidah Fatimah lahir cucu Nabi yang menikah. Sayyidah Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ada Hasan dan Husain. Itu ahlul bait Nabi. Dari sisi garis sepupu ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Ali bin Abi Thalib, ada Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Banyak keluarga Nabi di situ. Nah, itu ahlul baitnya. Ada yang mengatakan
Ahlul Bait itu ya sampai di situ. Ya, sampai jadi pengertian Ahlul Bait ini memang sedikit ada perselisihan ya. Ada yang pokoknya ya kerabat Nabi pada saat itu, pada saat Nabi masih hidup itu. Tapi ada juga ya terus lanjut sampai keturunan-keturunan yang soleh dari Nabi. Gitu. Para habaib yang saat ini. Bihubbi wa hadisun, bihubbi semua itu mencintai keluarga Nabi itu sebab cinta kita kepada Nabi. Nah, kalau kita mencintai Nabi pasti kita senang mendengar cerita-cerita tentang putra-putrinya Nabi. Ya, luar biasa. Kisahnya putra-putrinya Nabi itu luar biasa. Mungkin di lain kesempatan kita akan sedikit ya, nanti mengupas kisah-kisah di putra-putri Nabi, istri Nabi yang semuanya itu memiliki keistimewaan di hadapan Allah. Bukan orang sembarangan gitu. Karena yang milih ya Allah sendiri. Semua putra-putri Nabi itu yang 6 itu meninggal sebelum Nabi meninggal. Jadi Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Ruqayyah, Zainab, kemudian Ummi Kulsum, Sayyid Ibrahim itu semuanya meninggal sebelum Nabi meninggal. Cuma satu putri Nabi yang meninggal setelah Nabi meninggal, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tapi meninggalnya juga tidak lama dari Kanjeng Nabi meninggal 6 bulan. 6 bulan setelah Nabi wafat, setelah Nabi tiada, baru Sayyidah Fatimah juga meninggalkan dunia ini. Jadi tidak lama ya. Nah, maka mencintai Allah, sebab mencintai Allah, kita pasti juga akan mencintai Nabi Muhammad SAW. Sebab mencintai Nabi, kita pasti juga akan mencintai keluarga Nabi, Ahlul Baitnya Nabi. Wa hadisun qudsi anillah, dan juga ada hadis qudsi yaitu dari Allah, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabazilina fiyya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, wajabat mahabbati, wajiblah istilahnya gitu ya, rasa cintaku, seolah-olah kata Allah, seolah-olah Allah itu wajib, padahal ya itu cuma redaksi yang menekankan adanya pasti gitu loh. Sebenarnya Allah tidak wajib apa-apa. Allah itu maha qahar, maha jabbar, tidak ada kewajiban apa-apa. Tapi ini menekankan bahwa Allah itu akan menjanjikan sesuatu yang pasti. Apa itu? Mahabbati, cintanya Allah. Lil mutahabbina, yang akan diberikan kepada orang-orang yang saling mencintai. Fiyya, mereka mencintai itu demi aku, demi mencari ridhoku, demi mencari cintaku, kata Allah. Jadi dia mencintai Rasulullah karena Allah. Allah akan cinta kepada orang tersebut. Kita mencintai keluarga kita karena Allah. Kita mencintai orang-orang mukmin karena Allah. Kita mencintai para ulama karena Allah. Kita mencintai agama ini karena Allah. Maka Allah akan mencintai kita. Wal mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang bermajlis, orang-orang yang duduk majelis taklim, majelis zikir fiyya, yaitu untuk mengharap ridhoku, mengharapkan cintaku.
Seperti mungkin malam ini insya Allah ya. Majelis kita duduk bersama setengah jam, 40 menit, 1 jam. Duduk bermajelis untuk apa? Mencari ridha Allah. Wal mutazawirina fiyah, dan orang-orang yang melakukan perjalanan ziarah kepada orang-orang yang baik. Ziarah itu bisa yang masih hidup maupun ziarah kepada orang yang sudah meninggal. Fiyah, niatnya karena Allah. Wal mutabadzilina fiyah, dan orang-orang yang saling memberi, ya, saling memberi hadiah. Fiyah, karena Allah. Semuanya itu dilakukan karena Allah, maka Allah seolah-olah menggunakan kata wajabat. Allah pasti akan memberikan, menganugerahkan cintanya kepada orang tersebut. Seorang pencinta itu pasti ingin mendapat cinta balasan. Supaya apa? Supaya cintanya tambah besar. Bukan karena kalau saya nggak dapat cinta balasan saya nggak cinta. Tidak. Tapi kalau cintanya berbalas, itu cintanya bisa tambah besar. Nah, kalau kita mencintai seseorang bertepuk sebelah tangan, ya itu ya nggak apa-apa sih. Cinta itu bisa bertahan walaupun tanpa balasan. Tapi kalau dia ada balasan cinta yang sama, maka cinta yang ada dalam dirinya akan tambah berbuah terus, tambah mekar dan seterusnya. Jadi tambah besar. Maka demikianlah kita itu kepingin dicintai Allah. Kita kepingin dicintai Rasulullah. Kita ingin dicintai orang-orang siddiqin, ya, para waliullah. Supaya cinta di dalam diri kita itu tambah besar, tambah banyak yang dicurahkan Allah. Walil mahabbati, dan bagi orang-orang pecinta, as-sadiqati yang sungguh-sungguh, alamatun, itu ada beberapa tanda. Apakah cinta kita ini termasuk cinta yang shadiq, yang benar, yang serius, yang sungguh-sungguh, ataukah cuma cinta yang kadzib, yang palsu? Nah, itu ada tanda-tandanya. Ajalluha wa a'laha kamalul mutaba'ati lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tanda cinta yang benar itu adalah tidak ada sesuatu yang paling luhur, yang paling sempurna untuk diikuti, ya, kecuali yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa akhlaqihi, baik dalam ucapannya Rasulullah, tindak tanduknya Rasulullah, maupun akhlak kepribadian Rasulullah. Nah, kalau kita ngaku cinta pada Nabi, gimana akhlak kita? Nabi itu orangnya sumeh. Banyak sekali hadis yang menjelaskan, ya, Abdullah bin Haris misalnya, tidak ada satupun orang yang lebih banyak senyum kecuali Rasulullah. Orang yang paling banyak senyum, orang yang paling ramah wajahnya, bukan yang mencureng, Pak, yang betutut, apa mana, apalagi istilahnya, yang jutek, apalagi yang pokoknya yang nggak enak ini, yang asem. Rasulullah itu orangnya itu sederhana, ya kan? Sederhana. Coba kita tiru Rasulullah dari hal-hal yang kecil, yang sederhana. Rasulullah itu orang yang paling banyak senyum, yang
suka nyapa, ramah dengan orang. Anda dakik kepingin niru tahajudnya Nabi, pengen wah itu terlalu. Ya nggak apa-apa kalau bisa. Nah, Nabi tahajudnya itu sampai kakinya bengkak, agak berat kan untuk kita. Coba mulai dari yang kecil, mulai dari yang sederhana. Banyak senyum, artinya dia ramah, terbuka dengan siapapun. Maksudnya terbuka dalam arti mau bergaul dengan siapapun, baik orang yang kaya, para raja, para gubernur, maupun dengan orang-orang fakir miskin. Mulai dari yang sederhana. Mencintai Nabi itu berarti meniru karakter Nabi. Mungkin kita nggak bisa, kita jauh ya, pasti jauh. Cuma paling tidak pada hal-hal yang kecil masa kita masih juga jauh, apalagi hal-hal yang besar. Mulailah kita ini memulai wajah dengan yang tabassa, ya. Marra wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini. Itu kan syair-syair yang sering kita baca, itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah siapa yang melihat wajahnya itu gembira, seneng no, delok itu seneng. Karena begitu ramahnya, begitu hangatnya, siapapun itu seolah-olah diterima dengan sangat terbuka, sangat dekat. Ya. Tapi kita sendiri saat ini berislam dengan Islam yang tampang kereng, ya. Galak, melotot kemana-mana, ya. Siap mencaci maki, siap baku hantam, ya. Dengan kelompok yang berbeda. Apakah itu akhlak Rasulullah? Apakah itu yang makna dari yang sering kita baca di dalam Maulid At-Tibai, Maulid Simtud Duror, Maulid Barzanji? Ya. Maka ngaji itu sebetulnya bukan sekedar bagaimana kita tahu artinya, tapi bagaimana kita memaknai. Kita tidak akan mampu memaknai pengajian, tidak mampu memaknai Quran hadis kalau kita tidak coba untuk melakukan. Pemaknaan kita itu tidak mantap, ya. Kalau sekedar tahu oh artinya ini, oh artinya ini, tapi tidak pernah mencoba, tidak pernah diamalkan, tidak pernah diimplementasikan, ya. Jadi itu contoh-contoh kecil, ya, bagaimana hal-hal yang sederhana dari perkataan Nabi, tindak tanduknya Nabi, karakternya Nabi, itu kita coba implementasikan. Itu nanti akan muncul buah daripada cinta kita kepada Rasulullah. Akan terasa nanti, ya. Rasulullah itu sabar banget ngadepi orang-orang yang mulai sing cerewet sampai sing paling meneng kalau omongi. Ya. Jadi tamunya beliau itu bermacam-macam, ya. Kita kalau sering kedayon tamu itu macam-macam. Disambati ini, disambati sing takon gini, takon. Tapi Rasulullah itu selalu sumeh wajahnya, ya. Stabil gitu emosinya. Dalam hal itu saja kita ini kerepotan, niru Rasulullah itu kerepotan. Ya, kedatangan tamu, kedatangan orang tanya-tanya, konsultasi yang mulai pengen gini, pengen gitu. Macam-macam. Belum lagi orang yang mencaci maki kita, ya. Rasulullah sampai dilempar kotoran pada saat sholat di Masjidil Haram, sujud dimblek. Yang membersihkan Sayyidah Fatimah, Rasulullah nggak balas. Waduh, itu sudah berat. Kalau kita itu berat. Maka dari hal-hal yang sederhana, sumeh sama orang, senyum sama orang, nyapa ke tetangga. Nyapa itu kan ya nggak harus yang wah gimana Pak, cukup gestur, senyum, ya kan? Itu saja orang sudah senang.
Rasulullah itu orang yang paling baik pada tetangganya. Rasulullah juga orang yang paling baik pada keluarganya. Ya. Rasulullah paling halus kalau sama keluarganya itu. Nah, itu mungkin kapan-kapan bisa kita gali ya. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian semua ingin dicintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasulullah. Ini sudah jelas ya. Berarti pintu cintanya Allah itu harus melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin bisa meraih cintanya Allah, kita tidak mungkin wusul ilallah kecuali lewat wasilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku kata Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah bakal mencintai kamu. Jadi sudah jelas ini. Wa bihasabil mahabbatillah, dan dengan kadar cinta kepada Allah, takunul mutaba'atu, akan bertemu, akan ada siapa orang-orang yang anut tadi itu, yang mengikuti, yang ittiba kepada kanjeng Nabi, li habibillah, dia akan menjadi kekasih Allah. Pasti itu. Tidak bisa orang menjadi kekasih Allah tanpa Rasulullah. In kasiran, lamun ono sapa mahabbah iku banyak, fakasirun, maka mutabaatun itu juga apa? Banyak. Kalau kepingin dicintai Allah banyak, ittiba kita kepada Rasulullah juga harus banyak. Nah, tidak hanya hal-hal yang kecil seputar senyumnya Nabi, maha memaaf sifat pemaafnya Nabi, kemudian welas asihnya Nabi, maha penyayang pada anak-anak kecil ya, pada orang-orang lemah, anak yatim, pada hewan-hewan, pada tumbuhan. Lebih daripada itu, sampai ibadah kita tiru. Semakin banyak yang kita tiru, semakin banyak limpahan cintanya Allah kepada kita. Nah, jadi gerbang cintanya Allah itu adalah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in qalilan, kalau kita nirunya sedikit, ya faqalilu, maka cintanya Allah juga akan sedikit. Wallahu ala ma naqulu wakil, dan Allah lah atas apa yang saya ucapkan sebagai pihak yang kami pasrahkan, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jadi kemarin kita banyak menerangkan tentang bagaimana para aulia itu ya mencintai Allah sampai pada maqamul fana, sampai maqam baqo. Semuanya itu tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa dicapai tanpa ittiba kepada Rasulullah, tanpa meniru bagaimana ibadahnya Rasulullah, bagaimana zikirnya Rasulullah, bagaimana bermasyarakatnya Rasulullah. Ya. Semakin banyak kita tiru Rasulullah, semakin banyak pintu-pintu cintanya Allah akan diberikan kepada kita. Kita ini Pak, sholat itu tidak sah tanpa bersolawat kepada Rasulullah, tanpa kirim solawat dan salam kepada Rasul. Tidak sah sholat kita. Yang gini apa mboten?
Iya, itu masuk di dalam rukun sholat. Jadi membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak sah Pak sholat kita kalau tidak membaca tahiyat, membaca salam kepada baginda Nabi. Dan lihat kalimatnya, assalamu alaika, bukan assalamu alaihi, bukan. Ka, engkau Rasulullah. Jadi seolah-olah kita itu sedang berhadap-hadapan dengan Nabi. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaika. Jadi seolah-olah kita itu berhadapan dengan Nabi ketika kita duduk tahiyat itu. Karena duduk tahiyat itu adalah momen di mana Rasulullah ketika peristiwa Mi'raj, Rasulullah itu begitu naik menghadap Allah sendirian tanpa malaikat Jibril, Rasulullah langsung sujud. Ya. Rasulullah membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Rasulullah langsung disuruh duduk oleh Allah Subhanahu wa taala, dijawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Itu jawabannya Allah ketika pertemuan di dalam peristiwa Mi'raj. Assalamu alayka wahai Muhammad, salam sejahtera untukmu. Itu redaksinya dari Allah. Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi itu jawabannya Allah kepada Kanjeng Nabi ketika Mi'raj. Ketika tidak ada makhluk apapun yang menyertai Allah maupun menyertai Rasulullah, tidak ada satupun. Dan itu diabadikan di dalam sholat kita, disuruh mengulang supaya kita itu tahu bahwa yang kita baca itu adalah ketika Rasulullah berhadap-hadapan. Maka ketika kita sholat, hendaklah hatinya seolah-olah berhadap-hadapan dengan Allah seperti Rasulullah Mi'raj. Maka Rasulullah bersabda, as-sholatul mu'min, sholat mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi kalau kita sholat itu sebetulnya miniatur mi'raj. Cuman kan kita mi'rajnya kan bukan ke atas tapi ke samping, ke mall, mi'raj ke rumah. Jadi mi'rajnya kita bukan kepada Allah. Eling omah, eling tagihan, eling kerjaan gitu. Padahal peristiwa tahiyat itu luar biasa. Maka kita disuruh membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu disuruh di Imam Al-Ghazali di dalam Ikhya itu, ketika kita membaca assalamu alayka, bayangkan masjidnya Nabi, bayangkan kubah hijaunya Nabi. Meskipun kita tidak pernah bertemu Nabi, nanti akan mendapatkan sirrinya, mendapat rahasianya Nabi. Bayangkan Masjid Nabawi kalau zaman kesulitan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayangkan Rasulullah menjawab salam kita. Kenapa? Karena di dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, siapapun orang yang uluk salam kepadaku, pada saat itu Allah mengembalikan ruhku ke jasadnya Rasulullah. Jadi ruhnya Kanjeng Nabi dibalikkan ke jasadnya, dan aku akan membalas salam orang tersebut. Bayangkan, apa gak merinding kita? Jadi kalau kita sholat itu Pak, yakinlah dalam hadis sahih itu Rasulullah itu menjawab, dijawab langsung. Karena hadis sahihnya mengatakan ruhnya Rasulullah dikembalikan untuk jawab salam. Karena itu kalimatnya assalamu alayka, seolah-olah kita itu langsung berhadapan dengan Rasulullah. Itu di dalam sholat kita loh Pak. Padahal dirikanlah sholat, akimis sholat li zikri, kata Allah.
Sholat itu untuk mengingat Allah. Tapi kita tidak mungkin bisa sempurna mengingat Allah tanpa melalui gerbangnya Rasulullah. Tidak bisa. Anda tidak akan bisa wusul makrifat kepada Allah tanpa mencintai Rasulullah, tanpa makrifat kepada Rasulullah. Tidak bisa. Budal dewe gak iso, Pak. Ya. Semua orang yang dicintai Allah itu wasilahnya lewat Rasulullah. Ya. Lah para nabi sebelum Rasulullah bagaimana? Nabi Ibrahim itu disebut Khalilullah. Nabi Musa disebut Kalimullah. Itu bagaimana? Kan itu sebelum nabi. Semua para nabi itu, bahkan sampai Nabi Adam menjadi kekasih Allah. Sebab nurnya Rasulullah itu dititipkan kepada mereka. Dititipkan kepada Nabi Adam paripurna, pindah kepada Nabi Sis, turun sampai pada Nabi Nuh. Nabi Nuh turun lagi pada putra-putranya, terus putranya yang soleh ya, karena Nabi Nuh itu nanti dari istri yang satunya itu keturunannya tidak soleh, dari istri yang satunya keturunannya orang soleh, jadi Nabi itu. Nurnya itu pindah ke sana, bukan pindahnya ke jalur Kan'an itu. Jadi jalur yang dilewati nurnya Nabi Muhammad itu semuanya itu orang baik, semuanya orang soleh. Bahkan menjadi Nabi Rasul yang dilalui itu. Sampailah di jalur Nabi Ibrahim turun ke Nabi Ismail. Nabi Ismail itu sekitar 3000 sekian tahun turun melalui ada Adnan dan semua sampai Bani Abdi Manaf dan terus. Nah, nur itu semakin paripurna ketika sampai di Abdul Muthalib. Nah, lalu turun lagi ke Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Turunlah nur itu di kandungan Sayyidah Aminah, paripurna. Makanya ketika Rasulullah lahir itu nurnya itu keluar. Untuk pertama kalinya nurnya itu keluar sebagai sosok, Pak. Tidak lagi dititipkan di dalam sosok, tapi benar-betul mewujud sebagai sosok. Ketika bayi Rasulullah itu keluar, rumah itu kemudian memancarkan cahaya sampai dari Ka'bah itu kelihatan. Ini bukan sembarangan. Rasulullah menyampaikan, ya, kita tahu ada hadis Nabi awwalu ma khalaqallah. Itu kan ada 4 tipe hadis yang mengatakan awal penciptaan, ya. Redaksinya beda-beda. Satu kesempatan Rasulullah mengatakan awwalu ma khalaqallah al-qalam. Yang pertama diciptakan Allah itu al-qalam, ya. Awwalu ma khalaqallah nur. Yang pertama diciptakan Allah itu nur, cahaya. Awwalu ma khalaqallah min wajhi, yaitu dari wajahnya adalah Nur Muhammad. Lalu awwalu ma khalaqallah ada juga yang pertama diciptakan Allah itu al-aqlu, akal. Kata para ulama itu tidak bertentangan. Kesemuanya itu satu kesatuan sebetulnya. Kenapa disebut dengan al-aqlu? Al-aql itu adalah sebuah gerbang rohani, ya. Akal itu adalah gerbang rohani di mana kita bisa makrifat kepada Allah menggunakan akal. Bukan logika loh, ya. Akal itu sesuatu yang sifatnya batin. Itu dijelaskan Imam Ghazali di kitab Ihya. Jadi akal itu rohani, bukan ini otak namanya. Awwalu ma khalaqallah al-qalam, pena. Apa hubungannya? Karena sejak diciptakannya Nur Muhammad, sejak diciptakannya makhluk yang pertama itu yaitu Nur Muhammad, maka ditulislah seluruh cerita makhluk di seluruh jagat raya. Itu baru ditulis.
Karena laulaka ma khalaqtul aflaq. Seandainya aku tidak menciptakan kamu Muhammad, maka aku juga tidak akan menciptakan seluruh makhluk seluruh jagat raya. Maka dijuluki Al-Qalam. Karena bermula tulisan-tulisan takdir, cerita alam jagat raya, makhluk semuanya bermula dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi itu satu kesatuan. Jadi awalul makhluk, awalul khalqi, itu semuanya adalah Rasulullah. Bagaimana kita bisa wusul kepada Allah kalau tidak melalui wasilah Rasulullah? Ini bahkan sholat kita pun tidak sah ya kalau tidak membaca salam dan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sah. Harus setelah salam kita membaca, setelah syahadat kita membaca sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Nah, jadi keluarga Nabi itu bagian, kita membaca sholawat kepada keluarga Nabi itu bagian daripada syarat sahnya sholat. Gak sah kalau cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, cuma gitu tidak sah. Harus ada wa ala ali Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gak sah. Kunut kita, kunut itu kan sunnah ya, tapi sunnah ab'ad. Jadi tahu bedanya sunnah ab'ad dan sunnah hayat di dalam Syafi'i itu. Kunut itu sunnah ab'ad. Kalau dia tidak dilakukan harus sujud sahwi. Kunutnya sendiri ku sunnah ab'ad, membaca sholawat di dalam kunut itu sunnah ab'ad juga. Jadi panjenengan membaca kunut Allahumma hdina fiman hadait wa afini ma afait sampai terakhir, sampai selesai. Mungkin jenengan tambahi baca doa menghindari balak dan seterusnya, lupa membaca sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyi wa ala alihi wa baraka wasallam. Lupa baca itu. Itu harus sujud sahwi panjenengan. Padahal kunutnya sudah dibaca, doa kunutnya. Tapi penutupnya sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi kok tidak dibaca, sujud sahwi. Jadi jangan dikira nek wis Allahumma hdina fiman hadait selesai. Enggak. Harus ditutup dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi tidak bahkan di dalam sholat kita itu loh Pak ya, itu semuanya dicantolkan pada baginda Nabi. Tidak ada kita bisa usul, bisa makrifat, bisa meraih cintanya Allah tanpa Rasul, itu tidak bisa kita. Maka cinta kepada Allah itu tidak sama sekali terkurangi karena kita cinta kepada baginda Nabi, tidak sama sekali. Kita cinta pada keluarga Nabi, tidak sama sekali. Justru itu akan tambah dilimpahi cintanya Allah kita. Semakin kita hormat pada keluarga Nabi, keturunan Nabi, kita akan semakin dicintai Allah. Ini ya yang harus kita. Ada juga penjelasan dari para ulama. Cinta itu sebetulnya tidak seperti omelet. Tahu omelet Bapak Ibu ya? Telur dadar itu loh. Atau terang bulan. Jadi ya, nek nopo dibagi itu diiris-iris gitu ya. Anda dapat sepotong, berkurang sepotong, dikurang terus berkurang. Enggak. Cinta itu tidak seperti itu. Cinta itu bagaikan sinar matahari. Meskipun dibagi seluruh dunia, orang merasakannya satu Pak, wungkul. Ada yang merasa matahari ini, wah sampai kena sinar matahari berarti berkurang matahariku. Enggak kan? Sama, kita semua terpapar sinar matahari, sama dapatnya. Jadi cinta itu tidak seperti terang bulan atau dadar omelet itu yang dibagi-bagi pecah-pecah terus berkurang porsinya. Tidak, dia seperti cahaya matahari, semuanya dapat, tidak kurang satupun. Mau dibagi sekian juta, sekian ribu orang, enggak berkurang sama sekali. Semuanya rasanya podo, itu cinta.
Wallahu alam bisawab. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.